Salam kasih dalam Kristus Yesus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara dengan bacaan firman Roma 15 ayat 13. Demikian bunyinya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah sebuah doa dan keyakinan Paulus diarahkan kepada jemaat Roma. Jika jemaat Roma menerima dan mau percaya kebenaran firman Allah ini, maka Allah adalah sumber pengharapan itu akan memenuhi mereka dengan berkat-berkat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Allah sebagai sumber pengharapan berarti Allah merupakan tempat di mana pengharapan itu tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, tidak pernah stop. Karena itu sama seperti sumber air yang selalu mengeluarkan air dan tidak henti-hentinya. Pengharapan yang dari Tuhan bukan pengharapan arti yang biasa. Ini pun pengharapan yang banyak maknanya. Dalam pengharapan ini ada sukacita, damai sejahtera, iman, dan dalam melaksanakannya itu digerakkan oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi ada hal yang sangat khusus apabila kita menjadikan Allah sebagai sumber pengharapan, maka kekhususan pengharapan Kristen adalah pengharapan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu berisikan sukacita dalam iman. Sukacita oleh karena berlindung kepada Allah, sehingga ada ketentraman, keteduhan, keamanan, dan ketenangan. Karena itu sukacita boleh terjadi karena landasannya pengharapan yang adalah Tuhan Allah sendiri. Maka tidak ada kuasa yang menandingi kuasa Tuhan, karena berdasarkan harapan dan kekuatan yang tidak terkalahkan. Dikatakan pengharapan berisi damai sejahtera dalam iman, sebab damai sejahtera bukan berasal dari kita atau dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Maka tanpa iman kepada Allah, kita tidak mungkin memiliki damai sejahtera. Sebaliknya, kalau orang beriman kepada Allah, pengharapan tidak pernah habis, pengharapan tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita lihat ada contoh Alkitab. Contoh Alkitab itu adalah Nuh. Dia adalah seorang yang benar dan tidak tercela di mata Tuhan. Karena itu dia mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk membangun bahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
usia pada saat Nuh 600 tahun. Nah, memperoleh kepercayaan untuk membangun bahtera itu berarti mendapat tanggung jawab, mendapat perjanjian Tuhan dengan Nuh. Sehingga bahtera itu digumuli bagaimana mengukurnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana memanfaatkan bahtera itu. Sehingga bahtera ukuran yang Nuh buat adalah panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 150 hasta. Seusai perhitungan lalu ia bekerja. Dan dalam bekerja itu ada tingkat-tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas sesuai perintah Tuhan. Kemudian usai pekerjaan itu ia harus memanfaatkan pada fase ketiga bahtera itu adalah ketika usai, maka Allah memerintahkan Nuh untuk memilih binatang melata maupun hewan, burung-burung, jantan dan betina sepasang-sepasang untuk masuk ke dalam bahtera itu. Kemudian makanan yang dibutuhkan dalam bahtera itu diangkut oleh Nuh. Dan yang terakhir, Nuh istrinya serta anak-anaknya itu Sem, Ham dan Yafet dengan istri dan anak masuk ke dalamnya. Setelah masuk dalam bahtera, Allah menutup pintu bahtera. Usai penutupan pintu bahtera, turunlah hujan. Tercurah bagaikan langit terbelah sehingga bahtera itu terdorong ke atas dengan setinggi-tingginya sehingga manusia maupun binatang yang bernafas yang hidup pada saat itu mati semua karena tertelan air bah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah ada Nuh dan keluarga dan pasangan itu, binatang-binatang berdekatan dengan Nuh. Alangkah indahnya. Dan mereka tidak mengeluh, mereka bersuka cita karena tahu bagaimana maksud Tuhan. Ketika hujan lebat dan pada saat waktunya Nuh mencoba untuk mengecek apakah bumi ini sudah kering dari air. Pertama ia melepaskan burung gagak. Kemudian kembali lagi. 7 hari kemudian ia melepaskan burung merpati. Pergi kembali lagi. Terlihat kakinya basah tapi tidak ada tempat untuk dia hinggap. Burung yang ketiga, merpati yang ketiga diteruskan. Kembali dia membawa daun zaitun. Pertanda bagi Nuh bahwa mulailah kering bumi dari air. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesudah 7 hari ia melepaskan lagi burung merpati. Ketika dilepaskan, pergi tidak kembali. Menurut Nuh, bumi ini sudah kering dari air bah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan pertanda mereka kandas di Gunung Ararat, kemudian Allah memerintahkan Nuh, bukalah pintu bahtera, keluarlah istri, anak-anak, bahkan binatang-binatang pemeliharaan di dalam bahtera itu keluar. Setelah keluar, utama sekali Nuh membuat mezbah dan mempersembahkan korban persembahan syukur atas keselamatan, atas pertolongan, atas kesabaran. Sekalipun pada waktu dia membuat bahtera itu di tengah hutan, orang mengejek, menghina. Hai Nuh, engkau gila,
mengapa membuat bahtera di tengah hutan, tapi dengan sabar. Sabar itu menunjukkan sikap hati yang tekun dan berharap pada Tuhan. Akhirnya dia menikmati berlimpah-limpah berkat Tuhan. Ini menjadi contoh bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita Bapak Ibu Saudara berada di tengah situasi yang akhir-akhir ini mungkin membuat kita karena COVID-19, membuat sampai pada datang situasi pandemi, membuat kita kecewa, marah, bahkan juga ada yang khawatir. Tetapi sesungguhnya siapa yang meyakini kekuasaan Tuhan tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa. Sebab di atas segala semua jeripayah manusia ada campur tangan Tuhan. Jadi harus kita sikapi adalah bukalah mata hati, bukalah mata iman agar kita mengerti maksud Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami kuasa Tuhan, maka kita tidak akan heran, kacau, tetapi kita berharap pada Tuhan. Hari ini kita berada di penghujung bulan Mei. Karena 11 minggu kita tidak beribadah bersama-sama secara persekutuan di gereja, tetapi di rumah saja. Gereja juga kecil, itulah rumah tangga, rumah tinggal, rumah doa. Mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyambut hari Pentakosta, artinya hari turunnya Roh Kudus. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kita meyakini bahwa Allah tetap sumber pengharapan. Kita tidak salah meletakkan harapan kita pada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya bersadar, letakkanlah harapan kita pada Tuhan. Dan ketika tangan dianjurkan untuk bersihkan dengan sabun, melambangkan tangan kita, angkatlah berhadapan di hadapan Tuhan untuk sujud penyembah, bersyukur agar seluruh kegiatan aktivitas kita diberkati Tuhan. Karena itu kita boleh menyambut hari Pentakosta sebagai hari lahirnya gereja Tuhan di dunia untuk pertama kali. Maka kiranya Roh Kudus dengan situasi yang baru, sesudah mengalami berbagai pergumulan pandemi, Tuhan mau memulihkan mulai dari diri kita, keluarga kita, semua orang. Sehingga sikap hidup kita boleh tertib, teratur untuk mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.